7. Lali. Ingat ceritanya? Oh, nganu. Sada. Terus Dutiampi. Terus Wirya. Terus Ceria. Terus Ratana. Teratai. Yang Oh, Teratai. Ratana. Meta. Nah, kan dapat 90 kan salah satu tadi ya. Oh, oke. Tepuk tangan ya, pasti ingat. Oke. Ya, itulah hidup ya. Makanya belajar itu jangan susah-susah. Ketemui tekniknya, mesti kita akan mudah untuk mengakali cara kita berakal. Kan gitu. Ya enggak? Mengakali cara berakal itu penting diketahui. Nanti ada cara lain lewat lagu. Ya, Bapak Ibu kan sudah pernah saya tes. Lagu Balonku Ada 5 tahu? Tahu ya. Tahu bisa ya? Bisa. Tanpa menyanyi, balon ketiga warna apa? Lupa. Ya, tapi kalau nyanyi, balon ketiga tahu. Coba nyanyi. 1, 2, 3, go. Rupa-rupa warnanya. Nah, kan kelabu kan? Oke, jadi warna ketiga kelabu. Kalau pakai lagu, ingat. Tapi kalau nggak ada lagunya, lupa. Paham? Jadi saya ajarkan yang tingkat lebih susah itu sebenarnya lagu, karena bikin lagu nggak gampang. Ya, misalnya tadi pagi saya ceramah tentang strategi mengatasi perubahan. Lagunya harusnya bikin yang waras sering ngalah, jangan lupa jadi waras. Kalau hidup tak waras, nanti hidupnya enggak waras enggak, biar belakangnya S apa? Stres. Stres. Ya. Oke. Kerasakti sudah oke, sekarang kita mulai latihan untuk praktek. Ceramah itu seperti yang kita pernah tahulah ceramah ya. Pertama cerita dulu. Cerita fase 1. Ini Bapak Ibu sudah lakukan ya. Ini sudah lakukan kemarin. Bikin kerasakti itu loh. Nah, itu kan cerita ya, ngarang fiksi ya. Oke, ini sudah. Lalu 3 teman kita kemarin juga udah cerita tentang non fiksinya ya. Lalu saya minta Bapak Ibu nanti buat seperti ini. Bentar. Saya ajarin dulu cara mudah bercerita. Ya, cara mudah bercerita pertama kita harus tahu ini kisah nyata atau ngarang, kan gitu. Itu penting. Yang kedua, kalau dia ngarang, ya, kalau ngarang cari nilai-nilainya tuh dekat dengan kehidupan kita. Ya, nilai perjuangannya dekat dengan kita, misalnya nilai semangatnya dekat dengan kita dan segala macam. Yang ketiga, kalau dia nyata, carilah cerita yang alurnya sederhana yang tidak menggunakan banyak setting yang berbeda. Kalau nyata, seperti kemarin Cevita ya, cerita kisah nyata dia. Bagaimana dia trauma ketika waktu usia kecil, usia dia mahasiswa jadi MC di Mendut ya. Kalau di Mendut saya ingat saya jadi penyanyi malah. Kita ada vokal group dulu pas Katina. Salah satu penyumbang suara itu saya, jadi lagunya agak nyumbang. Ya, jadi itu terus juga kita sering baca Nidi Kanda Suta, khotbah tentang penimbunan harta sejati. Niding nide tipuriso, ya kan gitu. Lanjut lagi nanti banyak banget kali paritanya nanti. Susun secara berurut awal tengah akhir, perkuat imajinasi dan hadirkan kalimat deskripsi. Oke. Ya. Sekarang kita akan belajar bercerita. Nah, supaya ceritanya mudah, Bapak Ibu sekali lagi, cerita itu harus ada ilustrasi. Ya, gunakan setting, jangan banyak-banyak karena lagi latihan. Setting itu latar belakang suasana, apakah dia di gunung, di sungai, di kota, di rumah, di sekolah, itu setting semua ya. Nah, untuk kali ini latihan settingnya ya 2 aja lah, misalnya anak dari rumah ke sekolah ya. Kalau misalnya fabel cerita binatang misalnya dari hutan ke sungai gitu ya. Tuh, jadi nggak usah banyak-banyak. Lalu Bapak Ibu
perlu ada dialog nanti saya minta. Jadi contoh, saya ingat waktu itu saya juga mengisi sanggar cerita. Judulnya Persahabatan Sejati. Saya menjadi burung apa namanya? Yang agak bawel tuh burung apa? Burung hantu, wah burung beo. Hah? Gagak, beo. Hah? Beo aja lah ya. Gagak itu ngeri ya, kematian. Burung beo. Jadi ada 3 sahabat sejati, kura-kura, rusa, dan burung beo. Saya burung beonya. Di tengah hutan yang luas, penuh dengan pepohonan, hijau, dan sangat asri, tinggallah 3 sahabat sejati. Dia adalah rusa. Halo semua, saya rusa. Suaranya gini rusa. Dan dia ada kura-kura. Halo, aku kura-kura. Kesannya pelan gitu kan kura-kura memang pelan toh. Dan ada burung namanya beo. Aku beo, halo semua. Nah gitu ya. Jadi ada 3 suara. Jadi Bapak Ibu belajar 2 suara. Suatu ketika rusa sangat senang sekali mencari makan. Dan rusa sangat senang menjelajah tempat yang baru. Suatu hari rusa berjalan cukup jauh menuju ke tempat yang baru. Di sana rusa mencari dedaunan yang sangat ia suka. Lalu rusa berpamitan dengan teman-temannya. Kura-kura, beo, saya pergi dulu ya. Saya mau cari tempat makan. Nanti kita ketemu lagi sore dah atau malam. Kita ngobrol lagi ya. Iya, kata kura-kura kan gitu. Sampai di satu tempat yang baru, saking senengnya rusa berlari. Bubuk, 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 bubuk. Dan ternyata tanpa disadari rusa terjerat dengan jeratan pemburu rusa. Ya, ketika berlari, jeratan itu terinjak. Ya, suaranya gitulah. Aduh, kura-kura, beo, tolong aku terjerat, kura-kura, beo. Teriakannya sampai di telinga beo dan kura-kura. Pertama yang mendengar adalah kura-kura. Kura-kura suaranya pelan ya. Beo, gimana tadi? Beo, sepertinya rusa ada musibah. Kamu dengar tidak suaranya tadi? Sambil ketakutan ya. Dengar tidak, Beo? Iya, aku dengar. Sebentar ya, aku cek dulu ya. Puk, dia terbang. Nah, dan selanjutnya, bisa? Kayak gitu nanti kita cerita. Setiap orang jangan panjang-panjang. 1 menit 2 menit aja. Ya. 1 kata. Aha. Ya. Kalau mau kolaborasi juga boleh. 1 jadi apa? Tapi 1 ada yang nyusun cerita. Ya. Kolaborasi, katakan kelompok ada 5 atau 7, 1 jadi apa? 1 ngisi suara apa? 1 naratornya, itu juga boleh. Kalau belum sanggup sendirian. Ya kan? Yang penting latihan. Ya, menjiwai sebagai aktor yang dipilih. Bisa? Paham? Jelas? Sederhana aja ceritanya, bisa fabel, bisa cerita yang tentang kehidupan manusia. Terlahirlah 2 anak kembar, misalnya gitu ya. Namanya Ayu dan Ai. Nah, misalnya gitu. Ayu dan Ai sering ngobrol. Yuk, kamu kok mirip banget sama aku ya? Iya ya, kenapa ya? Nah, misalnya gitu, itu manusia ya. Tapi kalau binatang, silakan cerita seperti suara binatangnya. Ada pertanyaan? Enggak ada harusnya. Karena tinggal buat cerita. Nah, ingat Bapak Ibu, ceritanya ini
Ya, Bapak Ibu belajar tentang pesan dan topik itu. Ya, P itu apa P-nya? Postur, ya. Jadi postur, E-nya ekspresi, S-nya suara, arahan mata, N-nya natural, ya. Topik, tujuannya apa? Organisasikan bahan-bahannya, P-nya itu pahami audiens, I-nya interaksi dan kontekstual, ya. Gunakan ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari. Nah, tadi saya bilang kalau sendirian minimal ada 2 suara yang berbeda. Kalau banyak suaranya sesuai jumlah orangnya. Kalau sendirian 2 suara, ya Angel ya. Suaranya 2 beda. Satu jadi bapak. Semuanya diam dulu, saya mau ngomong. Nah, satu jadi anak. Papi nih, aku mau ngomong. Ya gitu ya, latihan. Oke, nah setiap nanti tugas pendengar akan memberikan nilai 50 sampai 100. Nah, ini saya buatkan lembar penilaiannya. Ya. Lembar penilaiannya pesan topik, P-nya misalnya posturnya pas cerita, maka harus berdiri nanti. Kalau ini cerita, posturnya nggak harus tegap terus. Misalnya Beo mendengar suara. Iya, aku mendengar. Nah, harus ikuti suaranya. Nah, itu boleh. Itu posturnya ya. Posturnya ketika cerita nggak harus tegap, tapi mengikuti jalan cerita. Ya, oke. Jadi posternya ini menunjukkan sesuai dengan isi cerita. Nanti dinilai. Poster penampilan ekspresinya gimana, dapet tak? Ya, dan selanjutnya harus latihan. Oke, 1, 2, 3 siap. Sekarang buat dulu ceritanya, tulis di kertas masing-masing. Kayak drakor, ya, episode kedua, ya. Season 2, wah repot ini ya. Kita nggak sampai season 2, kita langsung keturunkan ke solusi. Ya, langsung ke anti klimaks. Jadi ketika rusa terjerat dengan jala atau jeratan pemburu, maka dia berteriak didengar oleh si kura-kura dan burung beo, dan akhirnya mereka berusaha untuk membebaskan si rusa. Ya, walaupun nanti ceritanya panjang, pemburunya datang, ceritanya panjang itu karena kita waktu itu memproduksi cerita anak lewat dongeng itu. Ya, satu site itu kurang lebih 1 jaman, 45 menit lah. Ini ceritanya panjang, nanti pemburunya datang, pas si beo mau datang, waduh kejerat, ikatannya kuat segala macam, dia paruhnya nggak kuat, kura-kura apalagi nggak bisa ngapa-ngapain, nah dan segala macam. Nanti dibuat sederhana aja, kalau kita nanti dibuat sederhana aja. Oke, saya ulang ya, setelah kita tentukan nilai, kita tentukan dinamikanya siapa, antar manusia, antar hewan, manusia hewan, atau alam lain. Berikutnya pendahuluan awal adalah jelaskan tokoh-tokohnya di awal. Ya, siapa tokoh-tokohnya? Tadi kan rusa, kura-kura, dan beo. Beo si gesit, kura-kura si bijaksana, dan rusa si yang perkasa, misalnya begitu ya. Kemudian pikirkan klimaksnya. Mau klimaks di awal juga boleh, setelah mengenalkan langsung klimaks juga boleh. Terjadi kebakaran. Suatu ketika terjadi kebakaran hebat di kota kami, dan di situ kami bergotong royong mencari bagaimana menyelesaikan kebakaran. Misalnya gitu langsung klimaks. Ya boleh juga. Ya ada yang mulainya pelan-pelan pengantar, terus dia berdinamika, suatu ketika dapat klimaks. Ya sudah klimaks turun, baru anti klimaks penyelesaiannya. Nah itu buat cerita begitu. Pasti mobilnya laki-laki itu. Karena brom-brom titit dia bilang. Anak kecil pun bisa cerita. Sudah? Wah panjang ini. Panjang tapi nggak tahu kemana-mana nih. Membuat orang jadi paham mau ngomong apa. Tulisannya ingat ya, bisa dibaca ya. Jangan sampai tulis terus lupa bacanya gimana nih. Nah repot.
Kalau sudah siap monggo. Nanti saya siapkan hadiah. Hadiah saya itu sudah nganggur itu sejak kemarin. Yuk. Yang mau saya kasih hadiah. Selamat pagi semua. Saya akan mencoba menceritakan suatu kisah. Suatu ketika di hutan hiduplah sepasang suami istri yang berprofesi sebagai penebang kayu. Ketika pagi menjelang, penebang kayu pun akan berangkat ke hutan untuk menebang kayu. Mama, Papa pergi dulu ya, ujar penebang kayu kepada istrinya. Hati-hati Papa di jalannya. Dan penebang kayu pun berangkat ke hutan untuk melakukan tugasnya. Kubra! Ternyata penebang kayu tersebut berhasil memotong sebuah dahan sampai terakhir pohonnya pun bisa ditebang oleh dia. Aduh, deg-degan nih. Siang pun menjelang. Papa, hayu kita makan siang dulu. Istri penebang kayu pun telah menyusul ke hutan sambil membawa makan siang yang sederhana. Iya Mama, tunggu sebentar, menunggu pekerjaanku selesai, baru kita makan siang dengan tenang. Mereka pun makan siang dengan sangat nikmat. Di bawah sebuah pohon, di tepi sungai, di dekat hutan tersebut. Mereka pun makan dengan lahap, sehingga apa yang dibawa oleh istrinya habis mereka makan berdua. Mereka tersenyum bahagia karena bisa makan walaupun dengan sederhana. Demikianlah kisah penebang kayu di hutan. Walaupun mereka hidup dengan serba kekurangan, mereka bisa hidup bahagia. Dan intinya hidup itu tidak perlu sesuatu yang mewah, tapi kita bisa cukup bahagia walaupun sederhana dengan cara kita mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Alright, oke sekarang kita evaluasikan ya. Satu, gerakan P-nya, poster ya. Mungkin perlu ada gerakan si Bapak yang menuju hutan. Ya, sambil jalan. Lalu naratornya jangan semuanya sama nadanya. Narator harus memainkan suasana. Di tengah hutan yang luas sekali, hiduplah sepasang suami istri yang sangat bahagia. Ya kan? Bahagia, ada senyumnya ya. Ingat ya, saya paling suka mengkritisi penerjemah-penerjemah di wihara. Nadanya selalu begitu. Demikianlah suatu ketika sang Bagawa tinggal begitu terus. Ya, nggak ada isinya, itu cuman kayak nada yang sama flat ya. Misalnya sang Bagawa berdiri, duduklah seorang dewa di sisi kanan sang Bagawa. Sambil bersikap anjali, dewa itu bertanya. Kan gitu enak toh, dewa itu bertanya sambil bersikap anjali, kan gitu. Enggak enak ya. Oke, itu kritiknya. Lalu Bu Rita, suaranya harus lebih dibedakan lagi. Suara suami sama istrinya. Kalau Papa agak besar ya, oh mah aku mau pergi tebang pohon dulu ya. Karena di hutan ini ya, di hutan tuh gak usah ngomong buru-buru, gak usah keras suaranya karena di hutan. Mah aku pergi dulu ya mah, ini jauh jaraknya. Kan dekat, mah Papa pergi dulu untuk mencari kayu. Kemudian tolong mama buat masakan hari ini apa nih mah? Aku rencana mau masak kutu loncat tepung terigu. Oh ya, kutu loncat crispy ya, karena di hutan ya. Oh gitu, jadi gampang mah masaknya. Susah karena kutunya loncat terus.
Nah, ini jadi humor malah ya. Oke. Nah, jadi suaranya sudah bagus, sudah ada dialog ya, sudah ada latar penutupnya juga, kemudian settingnya di hutan sudah, tinggal membangun suasananya lebih hidup. Tambahkanlah suara gemercik atau suara gesekan antar daun, angin yang melalui dengan sepoi-sepoi, terasa indah di hutan belantara. Ya, ditambahi deskripsinya. Waktu itu bunga bermekaran. Aromanya mengundang orang untuk tinggal lama. Misalnya gitu ya. Suara angin pun terdengar dari kejauhan, menggerakkan dahan-dahan, mulai dari dahan muda hingga dahan kering. Sungguh nyaman tinggal di sana. Oke, ya, hidupkan itu. Kemudian kurangi kata ini cerita atau pidato ini. Ya, kurangi ya. Kalau belum hafal diam aja. Sampai suatu ketika, lupa lagi nih. Agak seperti berpikir tapi ekspresi. Sang istri, nah gitu ya. Iya, cara nutupnya diam aja. Diam, ekspresi yang pas. Ya, tidak usah ya, oke itu ya, saya kasih masukan. Terus yang lainnya sudah oke, sudah berani dapat hadiah. Ibu mau yang balok atau yang datar? Isinya agak beda, balok ya, balok. Ya. Ya, ini ada balok hadiah. Yeni. Nah, Yeni sini Yen. Kasih ke Ibu Rita. Cik Imai. Baik, perkenalkan nama saya Ridwan. Saya akan membawakan cerita saya yang tadi sudah saya karang. Di pinggir pantai yang panjang banget, anginnya berembus kencang. Ombak gulung, kemudian mundur. Gulung, mundur. Di tepi pantai itu ada seorang pria. Bajunya kurang lebih sama kayak gini. Lagi diem, tiba-tiba lagi diem lihat semuanya. Pak, masalah datang terus sih. Kayak gak pernah selesai aja. Enaknya apa ya? Berenang aja kali ya ke tengah laut sana ya. Biar mati makan ikan hiu sekalian. Pas dia ngeliat dari pojok, dia ngeliat ada seorang anak muda. Bola balik, dia membawa ember di tepi sekarang karang-karang. Anak itu ambil, dia masuk ke dalam, dia ciduk air dan dia buang ke laut. Tapi ombak maju, kepenuh lagi itu karang. Tapi itu anak ngulang terus. Dia ambil, piur, ada ikan Nemo di dalamnya. Ada itu di bawah situ. Jung, piur, bulu babi. Aduh. Nanti tinggal ke dokter aja, Bu. Nah, si pria itu datang, terus nanya ke anaknya itu. Nak, kamu itu ngapain sih? Anaknya itu yang jawab aja, aku lagi buang air, Om. Emang kenapa? Itu kamu gak lihat itu ombak cepir-cepir masuk ke dalam wadah itu, ke dalam karang itu? Ngapain sih kamu buang-buang gitu? Emang kamu bakal bisa bersihin? Nanti Om sore datang ke sini lagi. Akhirnya Om bilang, ya udah, ya. Tik tok. Pokoknya udah sore lah, terserah silakan jam berapa aja. Monggo audiens yang mengirakan. Datang lagi si Om. Dia ngeliat, oh ini kolamnya ternyata masih penuh. Si anak masih sama.
Bro. Biar, itu ada emas. Si Om langsung ngomong, hah? Kan toh? Bodoh sih kamu. Udah tahu itu kolam gak bakal bisa. Kok kamu masih ada sih nyoba? Si anak ngomong cuma sederhana gini. Setidaknya saya sudah mencoba menguranginya. Kan kolam ini sama kayak kita. Kita? Kamu nyamain aku sama kolam ini ceritanya batu karang. Enggak. Kolam ini sama kayak kita. Ombak datang terus ngisi, tapi kita berusaha biar nguranginnya. Kan itu sama kayak masalah Om. Pria itu cuma diem, mikir, merenung. Pas dia berdiri, mau nanya ke anak, kok hilang? Tapi dia entah kenapa mendapat sesuatu yang berharga. Dari apa itu? Apa yang anak itu ajarkan. Dia diem, dia pulang ke kosan, ke guest house-nya. Dia duduk, diem. Bos, akan saya usahakan selesai. Sudah begitu saja sebenarnya. Wow, ya Ridwan memecahkan suasana. Sampai bukunya juga dibuang ya. Makasih Ridwan, tepuk tangan sekali lagi Ridwan ya. Nah, kekuatan Ridwan itu dia mau usaha dan mencoba dan tidak tahu malu. Ya kan? Ya harus begitu memang, nggak boleh malu-maluin, tapi tidak tahu malu penting. Karena Buddha mengajarkan kita cuma dua ya, malu dengan berbuat jahat. Ini tadi nggak berbuat jahat ya, itu memberi inspirasi ke teman-teman ya. Dan cukup all out ya, all out itu sampai dia lempar emas ya tadi ya, luar biasa. Ya, ceritanya simpel tapi maknanya dalam. Ya, ceritanya simpel, makna dalam. Kemudian beliau bercerita awal tapi dengan proses yang panjang, itu nekat namanya. Ya baru belajar, awal ceritanya segitu panjang, prosesnya banyak, ya dibungkus sama dia, sama beliau, sama Ridwan, itu suatu yang sangat menantang. Oke, itu yang bagusnya dulu biar terbang dia. Sekarang saya kempesin. Nah, kekurangannya ekspresi wajah. Ekspresi Ridwan hampir sama dengan sekarang ini. Ya, walaupun kesel, walaupun jadi anak-anak ekspresi sama. Jadi Ridwan harus mainkan wajahnya itu. Misal lagi sedih, mukanya harus begini. Napasnya. Jadi nggak harus teriak sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau mau teriak. Mau banting juga boleh. Tapi ekspresi wajah juga harus dapat. Sebel. Nah gitu ya. Jadi ekspresinya dapat. Ini sampai keringetan saya. Ya bagus. Terus lafal. Ketika marah, lafal vokal harus tetap jelas. Aku nggak mau hidup. Aku bosan. Misalnya gitu. Aku nggak mau hidup. Nggak jelas jadinya. Marahnya boleh, tapi vokalnya harus jelas. Sehingga kita dengar apa yang disampaikan. Ya, gini-gini aja. Yang gini-gini aja. Nah nggak jelas ya. Tapi gini-gini aja. Makanya ininya harus dilatih. Itu catatannya. Oke Ridwan, luar biasa. Pilih kota atau, wah nambah lagi. Waduh. Yang pink jangan dulu, yang pink buat saya. Mau yang mana? Terserah. Tipis saja, karena tipis itu belum tentu tidak berarti. Tipis itu bukan berarti menipis. Yes. Tapi ternyata memang tipis ya. Oke, ya. Lentur. Oke. Diserahkan oleh, serahkan dulu. Mai, siapa? Maya, saya foto ini. Ya. Ya, Maya serahkan. Ini mantan ketua kegiatan kemarin, SMB 2. Ya, tunggu kamera. Tunggu kamera, biasanya 2 hari baru foto. Lama juga. Siap, 1, 2, hangus, yes.
Kang Aki. Wah. Terima kasih. Yang budaya. Langsung mulai. Pada suatu hari, hiduplah 3 ekor babi. 3 ekor babi bersaudara ini punya sifat yang berbeda-beda. Babi pertama adalah babi yang suka bermain. Yeay, aku mau bermain seharian, aku enggak mau lah kerja keras. Aku rumah jerami aja enggak apa-apa, tapi aku bisa bermain seharian. Babi yang kedua, itu kerjanya mut-mutan, kerjanya itu sedikit rajin. Jadi babi ini, apalah rumah kayu kan cukup lah, aku mau bersantai, aku mau tidur-tiduran. Nggak mau lah kerja terlalu keras, yang penting udah cukup lah rumah kayu. Babi yang ketiga, itu adalah babi yang paling maju, babi yang bekerja keras. Dia membuat rumah yang paling kuat dari babi-babi yang lainnya. Dia membuat rumah dari beton, dari batu, membuat satu-satu. Nggak apa-apa lah, saudaraku mau bermain, mau bersantai. Yang penting aku punya rumah yang kokoh, rumah yang bisa melindungi aku, rumah yang aman buat aku. Lalu suatu hari datanglah seekor serigala mendatangi babi pertama. Wah, babi, aku ingin memakanmu. Babi pertama pun lari ketakutan. Serigala, aku harus berlindung di rumahku. Lalu serigala itu pun mendatangi. Babi, buka pintumu. Aku ingin memakanmu. Serigala itu pun menarik napas kuat banget. Rumah babi pertamaku hancur berterbangan. Lalu babi pertama menemui babi kedua. Akhirnya mereka berdua berlindung takutan. Serigala pun datang. Babi, buka pintumu. Aku ingin memakanmu. Lalu serigala naik atas. Akhirnya rumah kayu itu hancur berkobar. Orang-orang ya. Babi pertama dan babi kedua pun berlari ke rumah batu milik babi ketiga. Babi ketiga, buka pintu, tolong kami. Ada serigala jahat ingin memakan kami. Akhirnya mereka pun berlindung. Serigala jahat itu datang. Rumah pertama dan rumah kedua sudah aku hancurkan. Bagaimana bisa rumah ini menahan kalian, melindungi kalian? Ditarik napas pun sekuat tenaga oleh serigala jatuh. Rumahnya kokoh, kuat, tidak hancur. Serigala pun lanjutkan. Bagaimana bisa rumah yang ini tidak? Ditarik napas lagi. Kenapa masih tidak bergeming? Serigala itu kelelahan. Kenapa aku tidak bisa menghancurkan rumah ini? Serigala pun pulang dengan kelelahan. Meninggalkan ketiga babi itu. Akhirnya babi pertama dan babi kedua mendapat sebuah pelajaran dan bilang ke babi. Babi ketiga, terima kasih. Kami seharusnya dari awal untuk mengikuti kamu yang bekerja keras, mengikuti kamu yang berteman, berprinsip, membuat sebuah rumah yang aman. Kami akan berubah, kami akan belajar dari kamu. Sekian, terima kasih. Oke ya, kelihatan ya anak-anak aja langsung diam tuh. Nah, dia satu duduk di sana, menikmati babi. Oh, kepet. Babi kepet ini, bukan ngepet ini. Kalau begini baru ngepet, mepet. Oke, terima kasih para babi.
dihidupkan oleh Iwan ya hari ini. Oke, Iwan sudah all out lah, lebih outer lagi dari Ridwan ya, sampai gulang-guling ya, sampai temannya pun jadi babi semua ya. Ceritanya simple sekali lagi, cerita tuh nggak harus susah, ceritanya simple aja, 2-3 babi yang berbeda ya, satu namanya Juan, satunya siapa nggak belum ada nama ya, ya, terus juga ekspresinya dapat, kemudian juga suaranya ya, kemudian juga rasa tegangnya juga dapat ya, itulah namanya kekuatan dari sebuah bercerita, kekuatan storytelling ya. Kalau saya masukannya belum banyak. Ya itu aja dari saya, silakan pilih warna apa? Warna apa? Yang kotak atau yang gepeng? Yang kotak isinya kotak, yang gepeng? Yes. Oke. Oh belum. Oh ya. Oke, terima kasih Iwan. Tepuk tangan sekali lagi buat yang sudah hadir tadi. Ya Bu Rita, Ridwan, dan Yuan, ternyata mereka namanya mirip ya, kosong tapi buang sedikit-sedikit. Kalau Yuan kekuatan ceritanya di dinamikanya yang begitu kompleks juga ya, karena babinya sampai 3. Harapan saya sih 10 ya tadi ya. Sehingga rumah babi ketiga itu nggak muat mesti kalau 10 ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Masih ada banyak hadiah. Oke, ada yang mau coba tunjukkan? Oke, Ibu Amir. Namo Buddhaya. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Anak yang Suka Menolong. Di sebuah desa itu ada satu keluarga. Mereka serba kekurangan, keluarga yang miskin. Hidup cuma 2 orang, 1 ibu dan 1 anak. Dan mereka itu bekerjanya cuma mencari kayu bakar di hutan. Suatu saat beliau, ibunya itu menderita sakit. Biasanya mereka berdua berjalan di hutan dengan mencari kayu bakar. Tapi di saat itu ibunya itu sakit. Lalu, Nak, kalau nanti kita tidak mencari kayu, pasti nanti kita tidak bisa makan. Karena kita tidak bisa menjual kayu dan membeli berasnya. Akhirnya ibu itu memanggil anaknya. Nak, tolong ibu nak, ibu baru sakit. Ayo coba nak, kamu mencari kayu bakar sendiri di hutan ya nak. Biar kita nanti bisa makan. Anak tersebut menjawab karena anaknya baik sekali. Ibu, baik. Saya akan mencari kayu bakar di hutan ibu. Iya nak, hati-hati ya. Nah, berangkatlah anak tersebut ke hutan dengan melangkah kakinya di ranting-ranting dengan suara burung yang merdu. Anak tersebut mencari kayu bakar. Di tengah jalan mendengarlah anak tersebut seekor anjing. Guk, 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 guk. Anjing tersebut seakan kayak kesakitan. Lah setelah dicari, aduh di mana ya suara itu? Aku mendengar seekor anjing. Setelah ditengok anjing tersebut ternyata terhimpit kayu yang tumbang. Akhirnya ditolonglah anjing itu. Anjing, tenang ya, saya tolong. Nanti kamu biar bisa berjalan dan mencari makan. Nanti bisa kok menemani aku untuk mencari kayu. Anjing tersebut juga menjawab, guk 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 guk, dengan isyarat anjing tersebut. Diangkatlah, lalu anak tersebut mencari kayu dengan ditemani anjing tersebut. Berjalan, terus berjalan, mengambil kayu, terus berjalan. Di tengah hutan mendengar lagi, bukan seekor binatang bukan, tapi mendengar seorang kakek-kakek yang minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Anak tersebut kata, duh,
aku kok mendengar ada yang minta tolong. Akhirnya dicarilah suara itu. Di mana ya suara itu? Akhirnya anak tersebut bertemu, "Duh, kakek, kenapa kakek?" "Cucuku, cucu ini kakiku sakit, aku tergelincir jatuh cucu, tolong ya cucu." "Iya kakek, saya tolong." Akhirnya ditolong, diangkatlah kakek itu. "Kakek, kakek mau kemana?" "Aku baru mau jalan ke hutan mencari buah, tapi aku kepleset." "Udah kakek, ayo saya tolong." Akhirnya kakek tersebut ditolong. "Kakek, maukah kakek saya antar pulang? Rumahnya kakek di sebelah mana?" "Baik cucu, terima kasih cucu, aku sudah ditolong." Akhirnya ditolonglah kakek tersebut sampai ke dalam rumahnya. Setelah sampai ke rumah, anak tersebut disuruh duduk dulu. "Cucuku, duduk dulu ya cucu, kakek mau ke dalam." Kakek tersebut masuk ke dalam rumah. Dan anak tersebut gimana? "Aduh kasihan ya kakeknya, kakek enggak punya cucu." "Tidak cucu, kakek sendirian." Akhirnya kakek tersebut membawa satu kantong bungkusan yang dikasihkan pada anak tersebut. "Cucuku, karena kamu anak baik, kamu sudah menolong kakek, ini hadiah buat kamu." "Kakek, enggak usah kakek, enggak usah, saya sudah menolong dengan ikhlas kakek." "Enggak cucu, enggak, ini hadiah buat kamu." Akhirnya diterima dengan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih kakek, nanti kakek biar sehat terus. Nanti saya akan main ke sini terus menemani kakek." "Baik cucu, baik." Akhirnya anak tersebut berpamitan pulang dan tidak mau membuka kantong tersebut. Setelah sampai di rumah membawa kayu, dijual kayunya, terus dibelikan beras, sampai di rumah baru bercerita dengan ibunya. "Ibu, tadi aku di hutan bertemu dengan seorang kakek dan memberiku sebuah hadiah. Ayo ibu kita buka." Setelah dibuka, apa isinya? Ibunya terpana, anaknya juga terpana, ternyata di dalamnya ada sebatang emas. Nah, akhirnya emas itu dijual dan untuk membangun rumah, lalu untuk membuat usaha. Akhirnya sudah tidak lagi mencari kayu bakar, dia sudah berusaha di rumah menjual es. Nah, itu menjual es itu terima kasih. Intinya karena anak yang baik atau perbuatan apapun yang kita tanam baik, pasti kita akan menuai kebaikan juga. Terima kasih. Namo Buddhaya. Kekurangannya saya mohon kritik dan saran untuk kedepannya lebih baik. Yes, oke. Ya, Bu Pur keunikannya ya tentu keibuannya ya. Jadi kekuatan Bu Pur itu kalau nanti cerita terus aja cerita hal-hal yang memang membawa suasana kekeluargaan. Ya. Maka setiap orang harus muncul keunikannya. Nggak harus sama dengan yang lain ya. Kemudian tadi juga beliau cerita juga cukup kompleks ya. Banyak sekali adegan-adegan yang terjadi di waktu yang singkat ya. Kemudian beliau juga sudah melakukan poster tubuhnya mengikuti suasana cerita ya. Kemudian cuma sayangnya beliau memang tidak paham suara anjing ya. Anjing kejepit tuh sama dengan anjing yang terima kasih. Guk 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 gitu ya. Kemudian perjalanan. Nah, memang kelemahan dari ketiga kita bicara atau bercerita itu ilustrasi. Kenapa? Karena kita memang jarang diajari untuk mendeskripsikan. Ya, maksudnya gini, ketika kita bicara tentang setting tempat, seperti tadi babi, pantai, kemudian ini juga ada di mungkin hutan yang tidak terlalu lebat gitu ya.
munculkan suasananya. Ya, munculkan di awal supaya kita mengikat semua audiens ini masuk di awal ke cerita kita. Anak-anak, misalnya nih anak-anak ya, anak-anak bayangkan di sebuah hutan, ya kan? Namun hutan ini bukan hutan yang lebat, tetapi ya siap ya, oh, siap. Ya, sebagian pohon besar ada, sebagian pohon kecil juga ada. Suasananya sangat sejuk, ya gitu ya. Muncul ini tuh di awal untuk mengikat para audiens masuk ke wilayah cerita kita. Nah setelah itu barulah berdinamika terkait hal-hal yang ingin disampaikan. Oke, bagus sekali Bu Pur, kita kasih hadiah. Siapa lagi menyerahkan hadiah? Mas Gepeng. Mas Gepeng. Terima kasih, tepuk tangan buat peserta kita. Walaupun dia jantan, karena merak yang cantik itu adalah merak yang jantan. Ya. Kemudian saat itu adalah tinggallah suatu kerajaan, ada seorang raja dan juga pangeran. Dibagilah beberapa kotak. Anak yang rajin atau ada binatang saling. Membuat pembukaan yang menarik, memberi salam, gunakan kutipan ungkapan fakta cerita, kenalkan diri kepada audiens. Itu kata kunci menarik ya. Menarik itu memberi salam ya, gunakan kutipan fakta, kemudian kenalkan diri pada audiens. Contoh, saya kasih contoh ya. Halo semuanya, selamat pagi. Ya, itu salam ya, itu salam. Ada sebuah cerita yang hari ini viral. Bagaimana seorang ustadz menggunakan kata tidak pantas sehingga akhirnya memberikan masalah buat dirinya sendiri. Hari ini bersama saya Frankie, mari kita bicara tanpa hoax. Gitu, bisa? Itu pembukaan. Ada salam, ada cerita atau kutipan atau fakta, lalu kenalkan diri. Paham? Oke, latihan buat teksnya. Ya. Ini buat ceramah. Bapak Ibu bisa mengutip cerita, Bapak Ibu bisa mengutip fakta atau quote. Misalnya quote-nya gini, langkah pertama selalu sulit, tapi langkah pertama menentukan langkah ke 1000. Hari ini bersama saya Arya Wangsa Frankie, mari kita belajar bagaimana supaya kita lebih tekun, lebih semangat. Paham? Ini pembukaan. Bisa? Ini langkah-langkahnya supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk membuat sebuah pembukaan ketika nanti ceramah. Oke, lanjutkan. Contoh ya, tadi Ko Frankie udah kasih contoh. Selamat pagi semuanya, namo buddhaya. Ya, kalau greeting di awal jangan terlalu kaku. Namo buddhaya, selamat pagi. Wah langsung ngantuk dah. Ya. Namo buddhaya, ini kan kita memuji Buddha. Ya. Atau bahasa agama lain silakan, tetapi yang jelas karena memuji suaranya harus bagus, harus mantap, jangan namo buddhaya. Ya, selamatnya juga harus mantap. Selamat pagi semuanya. Semua jawab, pagi kurang tepat. Paginya selamat. Selamat. Makanya jadi selamat pagi kan gitu. Ya, ada greeting yang memancing untuk interaksi. Baru kemudian kita kutip fakta, cerita atau sebuah kutipan atau quote ya. Misalnya tadi saya kasih contoh quote-nya adalah ilmu pengetahuan
itu kalah dengan sebuah imajinasi. Seorang Einstein pernah menyatakan demikian. Bapak Ibu, hari ini bersama saya, Arya Wangsa Franky, kita belajar berimajinasi. Itu untuk yang terakhirnya, mengenalkan diri. Paham? Silakan dicoba. Buat pembukaan yang menarik. Nah. Ya. Beda. Ini kita latihan kutipannya di awal. Ya, supaya orang terseret mau belajar apa. Ya. Oke. Nah, karena kalau waktu kita terbatas, sekarang kita lanjut dulu. Nih, lanjut. Isi. Ya. Setelah pembukaan ada isi yang memikat. Nah, memikat itu singkatannya memudahkan audiens paham, misi sesuai dengan ceramah, kata-kata terstruktur. Ya. Tadi pagi saya cerita tentang strategi menghadapi perubahan. Ya. Isinya saya supaya memikat, saya buat sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus belajar tentang perubahan? Akibatnya apa kalau kita nggak belajar tentang perubahan? Lalu bagaimana strateginya untuk mengatasi perubahan? Nah, itu isi. Ya, lewat pertanyaan yang kita jawab sendiri juga boleh. Ya, yang jelas kata kuncinya memikat, memudahkan audiens untuk paham. Ya, memudahkan audiens, kemudian ada misi yang sesuai dengan tujuan serta kata-kata yang terstruktur. Ya, terstruktur. Kamu dengar loh tadi pagi? AI aja nyamperin nanti. Oh, Franky tadi ceramahnya bagus banget. Oh iya, AI itu nyimpen barang sih bener. Habis ini AI mau buang deh barang-barangnya. Pas katanya. Karena saya ingat mama saya. Kontekstual. Kan mak-mak biasa simpen-simpen barang kan. Kalau mau belajar melepas, janganlah belajar yang lain-lain. Barang-barang bekas itu loh dilepas dulu. Ya. Itu strukturnya. Memikat. Di foto sudah? Di foto. Berikutnya penutup. Nah, kalau penutup itu harus yang seru. Nah, seru itu simpulkan, engage dan beri umpan balik. Itu seru. Ya. Kalau isinya itu apa tadi isi? Menarik. Ya. Kalau pembukaan itu yang menarik. Isinya memikat dan penutupnya seru, ya. Menarik, memikat dan seru. Seru itu apa? Simpulkan apa yang sudah disampaikan. Ya. Jadi, strategi menghadapi perubahan itu adalah perlu pikiran yang waras. Jangan kembangkan hal yang malas. Ya, tadi pagi kan saya bilang gitu kan? Ya, itu penutup. Kemudian boleh kasih engagement berupa humor, pantun boleh. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Lalu umpan balik kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya sudah. Yang penting minimal ada rangkuman. Itu minimal. Ya, ada ada penyimpulannya itu. Yang paling penting minimal itu. Jadi ketika seru tidak harus semuanya muncul. Ya, salah satu aja nggak apa-apa. Oke, sekarang ngaranglah. Ya, sebuah ceramah singkat yang isinya menarik, pembukaannya menarik, isinya memikat, penutupnya seru. Ulangi yang pertama. Teng 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 teng. Nah, nih. Bisa pakai WA? WA siapa? Ya. Menarik, memberi salam, menggunakan kutipan, kenalkan diri. Memberi salam, gunakan kutipan, kenalkan diri. Menarik. Kemudian isinya memikat. Memudahkan audiens paham, ada misinya, gunakan kata-kata terstruktur. Memikat. Yang terakhir adalah seru. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Ko Franky. Kalau kemarin Ko Franky katanya mirip-mirip dengan
para motivator kita yang penghasilannya hampir setengah M ya. Saya juga sama sebenarnya, hampir mirip dengan Ko Franky. Mirip sekali. Miripnya cari sendiri ya. Baik, halo. Nah, terima kasih. Tadi ada iklan. Saya ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Kita coba review dari media sosial, dari berita-berita di berbagai media yang ada kita temui. Pernah menyaksikan atau mendengar bahwa kata-kata the power of mak-mak. Nah, apa yang terlintas coba? The power of mak-mak. Misalnya naik sepeda motor, reteng kanan, beloknya kiri. Oke, ada lagi? Kasih contoh bisa? The power of mak-mak. Apa? Enggak reteng tiba-tiba belok. Nah, gitu ya. Retengnya nyala semua. Berhenti. Nah, gitu ya. Lampu stopnya berhenti, tetap jalan. Gitu ya. Nah, itu berbagai macam yang selama ini jadi emak-emak kok ketoke elek banget. Kayaknya kok jadi negatif banget. Emak-emak itu ya. Dari media sosial kadang kita jadi termakan kata-kata. Nah, itulah kekuatan kata-kata yang sering kita dengar nantinya menjadi pengaruh buat pikiran kita. Baik, perkenalkan diri, saya Kisruh Noto Negoro Noto Botolimo dan biasa dipanggil Kisruh biar gampang. Saya dari Pati, ingin menceritakan sekelumit kisah tentang perjalanan hidup saya. Semoga itu menjadi inspirasi buat kita semua, terutama buat saya lah, gitu ya. Masih ingat masa kecil Bapak Ibu dan teman-teman? Masih ya? Masih. Saya cuma teringat di masa kecil saya itu dengan lagu yang sampai saat ini terngiang. Kasih Ibu. Bisa nyanyi silahkan. Kepada beta tak terhingga sepanjang, pelankan suaranya semakin pelan, hanya itu jadi background musik cerita saya. Silahkan sambil nyanyi. Jadi itu sebuah lagu yang menginspirasi dan selalu terngiang-ngiang sampai saat ini. Bahwa kekuatan apa yang disampaikan oleh ibu, oleh seorang perempuan itu begitu kuatnya. Makanya saya ketika ada the power of mak-mak, saya tuh penasaran. Iki apa Mas? Ternyata kok loh videonya kok wong wedok, ibu-ibu, nenek-nenek pakai sepeda motor, reteng kanan belok kiri. Itu kok jadi negatif. Padahal kekuatan seorang ibu untuk memberikan sugesti kepada anak itu luar biasa. Karena pengalaman ini saya hadapi, saya alami ketika ada satu kasus yang langsung ke diri saya. Yaitu dengan istilah sederhana. Jadi ketika orang tua saya memberikan nama, nah karena nama saya Kisruh, tentu kesan itu bagi yang mendengar pertama itu ada yang aneh, ada yang lucu, ya kan? Ada yang macam-macam lah. Tapi bagi saya sekarang saat ini itu adalah nama yang sangat berharga. Kenapa? Karena berdasarkan pertanyaan yang saya ajukan ke orang tua, bahwa jawabannya cukup mengagetkan. Jika harapan orang tua itu memberikan nama hanyalah sebagai doa. Kan kebalik kalau namanya Kisruh, mosok ndongone ben gawe Kisruh di mana-mana. Itu kan lucu. Tapi ternyata terbalik. Supaya saya tidak menjadi biang kerusuhan, dalang kerusuhan dimanapun. Nah itu harapan orang tua saya. Dan bukan kata Kisruhnya sebenarnya. Kenapa kata-kata seorang ibu di situ mempunyai kekuatan. Jadi ketika itu saya masih kecil, saya masih ingat sekali. Ketika pulang sekolah dengan biasa, pulang sekolah ketika
ada masalah di sekolah, nggak berani menyampaikan permasalahannya, cukup dengan sambil sedih. Beberapa hari itu berjalan, tapi ternyata si bapak datang, si bapak saya datang. Tahu saya lagi ngambek, lagi cemberut, lagi marah, nggak tahu ada masalah. Alah, tinggal aja pergi. Hanya mungkin sebagai seorang laki-laki karena ingin mengajarkan anaknya untuk jadi orang yang kuat, adepi. Hidup harus dijalani. Orang perlu merengek dan sebagainya. Tapi seorang ibu beda. Ketika dia datang dan menghampiri saya, nah, ini yang bikin saya kuat. Dia dengan cukup satu kata, dengan wajah yang teduh, dengan ekspresi keibuannya, rasa cintanya yang dia pancarkan, dia bisa menggunakan satu kata yang saya bisa menceritakan apa yang saya alami. Kenang opo le, pingin opo. Cukup dengan kata-kata itu saya bisa menyampaikan segala unek-unek, segala keinginan, saya bisa berekspresi. Dan dari kekuatan ucapan ibulah saya bisa bangga dengan nama Kisro. Karena dulu ketika mendengar di sekolah bahasa dibully. Nah ya dengan kata bully ya, bullying ya. Nah dibully itu ternyata menyakitkan. Menyakitkan, diejek dan sebagainya. Tapi kekuatan ibu, Wesley, iki dongane mbokmu. Ini doa ibu kamu untuk kamu. Bahwa kamu besok akan jadi orang yang hebat, bukan lagi jadi orang yang jadi dalang kerusuhan, kekisruhan. Nah, itulah kekuatan ibu, kata-kata seorang ibu. Makanya kalau ada the power of ibu-ibu, saya memaknainya lebih positif. Bahwa kekuatan dari kata-kata seorang ibu itu adalah kata-kata seorang superwoman. Nah, saya kira itu sebagai kesimpulan cara kita menghadapi segala sesuatu yang kita dengar dari kata-kata itu tergantung kita memaknainya. Karena kekuatan nanti negatif atau positif, kalau kita memaknainya tidak sesuai dan itu membawa hal negatif, itu nanti akan berpengaruh pada kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Sugiyatu Namo Buddhaya. Oke, luar biasa ya. Contoh yang lengkap dari awal, tengah, dan akhir. Ya. Dengan contoh cerita di depan tentang the power of mama, ya kita juga dapat ya kesimpulan benang merah bagaimana kekuatan seorang ibu yang waktu itu Pak Kisru umur SD sampai hari ini masih diingat. Ya. Itu makna dari apa yang disampaikan beliau. Oke. Kemudian karena ini juga spontan, ini termasuk hal yang memang beliau sangat kuat sekali untuk ingat dan disampaikan kepada kita. Oke, saya minta satu lagi. Pak Kisru pilih hadiahnya apa Pak Kisru? Siap, 3, 2, 1, ting tong. Ya, satu orang lagi silakan belajar praktek ceramah dengan memberikan pembukaan yang memikat, isi yang menarik, dan penutup yang seru. Selamat pagi para Bapak Ibu semua. Terimalah salam dalam zaman, Namo Buddhaya. Habis malam, sebentar lagi pagi. Ya, itu pesan dari Ayam Jago. Jadi gitulah harapan saya kepada Bapak Ibu semua kalau misalnya sudah mendengarkan ceramah dari saya pada pagi hari ini. Gitu. Perkenalkan, nama saya Maxi Chandra, saya seorang origami instruktur dari Semarang sini. Hari ini mau ngasih suatu pengetahuan sedikit tentang origami. Semoga bisa menambah pengetahuan buat Bapak Ibu semua, oke? Iya, jadi origami itu ada berbagai macam bentuk, bisa dikategorikan sebagai 3 bentuk, yaitu simple, 4 bentuk, simple, 2D, 3D, dan 3D. Jadi bentuknya macam-macam seperti itu. Kemudian salah satu tujuan dari origami itu sebenarnya adalah untuk membantu meningkatkan kreativitas anak salah satunya.
Yang kedua juga membantu melatih motorik anak, membantu anak untuk bermain dengan warna. Dan yang paling penting salah satunya adalah untuk membantu kita semua, bahkan yang gede-gede juga, yang dewasa juga untuk problem solving. Jadi menyelesaikan suatu masalah. Memang kelihatannya permainannya simple ya, hanya utak-utak, utak-utak, tapi ternyata waktu kita meluangkan waktu sedikit untuk berorigami, sebenarnya kita melatih otak kita untuk melakukan problem solving, melakukan pemecahan suatu masalah, memberi solusi untuk suatu masalah yang kita hadapi. Ya, sekiranya demikian penjelasan dari saya, semoga penjelasannya bermanfaat dan terima kasih sebelumnya. Oke, sebentar Meksi, evaluasi dulu, evaluasi. Kekuatannya apa tadi? Kekuatannya? Hal yang baik yang tadi disampaikan. Tekniknya. Problem solving lebih tepatnya. Ya, Terus meningkatkan kreativitas anak, membuat anak lebih suka bermain daripada main gadget. Sebenarnya itu, cuman penyampaian yang disampaikan oleh Meksi lebih ke problem solvingnya. Iya. Oke. Terus mengenai teknik public speakingnya, ada yang mau dievaluasi? Banyak sih sebenarnya. Apa ya? Kayaknya memang sedikit agak kurang teratur ya, itunya. Strukturnya kurang teratur. Isinya ya. Itu aja sih. Oke, siap. Makasih. Oke, Meksi kita kasih hadiah. Panitia siapa yang belum memberikan hadiah? Ada siapa? Siapa Jen? Yeni lagi. Siapa? Ayo, Max pilih yang mana Max? Foto 2, 3. Ya, strukturnya memang belum terbangun dengan baik, kemudian banyak menggunakan kata filler-fillernya masih ada ya. Ingat kalau kita mau diam dulu, lihat audiens, oke. Kemudian hal yang lain yang perlu dikembangkan dari Meksi tentu adalah ketika ajakan, ya. Ketika mau ngajak, ayo Bapak Ibu, anak-anaknya belajar origami, karena penting sekali origami, ekspresi harus dapat, ya. Maka teman-teman perlu sekali belajar senam wajah. Wajahnya itu dia ajak senam supaya kendor ya. Yang sudah kendor dikencangkan gitu ya. Oke, nah karena waktu kita terbatas di sesi akhir ini 30 menit ke depan kita akan penutup. Nah caranya supaya kita semua happy, panitia happy, saya juga happy. Di antara kelompok silakan membuat ini. Ya kok yel-yel, itu latihan kepemimpinan yel-yel. Nah ini, pilihlah 1-2 orang di kelompoknya untuk membuat video. Nah ini, videonya durasi maksimal 3 menit ya. Terserah mau bentuk cerita atau ceramah boleh, atau kesan pesan tentang kegiatan kita juga boleh. Pilih aja dalam satu kelompok silakan, nanti ada yang kameramen, ada yang pengarah gaya, ada yang jadi aktornya ya. Kemudian gunakan pembukaan menarik, memikat dan penutup yang seru dalam waktu maksimal 3 menit lalu diposting dengan hashtag, belum hashtagnya? Harus ada hashtagnya. Nah hashtagnya itu, saya public speaker, Wihara Tanah Putih, DPD Patria Jateng, dan tentu Arya Wangsa Franky ya. Nanti kita lihat yang paling banyak like siapa, kita doain masuk surga ya. Amin. Oke, siap? Silakan berunding. Semangat tuh gini loh. Maju mundur jangan
jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa membeli kuaci. Loh, yang pertama sudah Satu, dua, tiga. Lomba meta. Jam lebih kita bersama atau 2 hari tepatnya. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman mendapat pembelajaran yang bermakna, bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk terus praktek, karena praktek itu kunci sukses setelah kita latihan di sini. Paham? Oke, kita boleh tepuk tangan gembira, kita sudah selesai kegiatan kita selama 2 hari. Yeay. Acara penutup saya serahkan ke panitia. Namo Buddhaya. Ya. Tak terasa sudah 2 hari kita melakukan berbagai aktivitas bersama di sini bersama Ko Franky. Kita juga udah saling kenal satu sama lain di sini dan juga bertukar cerita dan juga pengalaman kita bersama. Tadi juga Bapak Ibu udah ini ya, senam bersama. Gimana senamnya? Nanti kalau ada kritik atau saran bisa disampaikan saja di grup atau bisa langsung ke kita. Pertama saya ingin berterima kasih kepada Ko Franky karena telah berkenan untuk membagikan ilmunya dan juga memberikan banyak sekali wawasan untuk kita. Kita juga di sini bisa saling bertukar cerita satu sama lain, saling mengenal dari berbagai daerah. Terus juga kemarin saya notice kalau Ko Franky juga mengajarkan kita untuk percaya diri, menerima kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Terima kasih Ko. Terus juga saya berterima kasih kepada seluruh panitia karena sudah bekerja keras untuk acara ini. Terima kasih sekali, dari 12 panitia kita bisa menghandle sebanyak ini peserta. Lalu mungkin saya berharap acara ini nantinya bisa diadakan lagi dengan Ko Franky lagi, mungkin dengan subtema yang baru dan juga yang lebih seru lagi ya Ko. Saya harap juga apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sini bisa bermanfaat dan juga bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya membimbing anak-anak semua yang Bapak Ibu ajar. Terus saya juga meminta maaf apabila dari kami panitia banyak kekurangannya, tolong dimaklumi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, Soti Otu. Kami atas nama Kepala Wihara Tanah Putih dan juga sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Buddha Theravada Jawa Tengah menyampaikan terima kasih dan anudana. Utamanya saya sampaikan kepada Saudara Franky yang telah membagikan ilmunya kepada para peserta pembekalan guru-guru sekolah minggu Buddhis atau guru-guru PAUD TK yang hadir pada kesempatan hari ini atau yang sudah berlangsung dari kemarin. Saya ikut nguping dari bawah, jadi ceritanya seru banget, sudah tentu ilmunya ini sangat berbobot. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kepada anak-anak, ilmu ini bisa dikembangkan. Bagaimana para guru sekolah minggu, guru PAUD TK ini juga bisa ikut menanamkan moral
pada anak-anak generasi yang akan datang supaya kita agama Buddha, umat Buddha ini juga mempunyai peran serta untuk ikut membangun moral bangsa dengan baik. Untuk selanjutnya sudah tentu sebagaimana kemarin saya menyampaikan banyak kekurangan, mohon sekiranya apa yang dianggap kurang mohon nanti ditambahi. Begitu ya. Mohon yang kurang nanti ditambahi. Yang lebih disimpan masing-masing. Jadi dan sebagaimana tadi Ketua Panitia menyampaikan dengan harapan yang akan datang ini bisa diadakan kembali. Kalau diharapkan diadakan kembali, segera dibuka pendaftaran mulai saat ini. Begitu saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber Saudara Prengki dan juga seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Semoga apa yang didapat ini bisa memberi bekal untuk diri sendiri maupun juga pada anak-anak didik di wihara maupun di PAUD TK masing-masing. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Atas nama Bibit Sutrimo dari SMB Tri Dharma Loka. Atas nama Vina Karlameta. Atas nama Amelia. Atas nama Edwin Sun dari SMB Wihara